Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Rumus Bahagia Orang Percaya. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat-Mu, kemurahan-Mu atas kami. Bila sebentar kami hendak membaca, mendengarkan, merenungkan serta melakukan firman-Mu, Engkau yang menyertai, mengurapi setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur 112 ayat yang pertama. Kitab Mazmur 112 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Mazmur 112 ayat yang pertama. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata takut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Itu yang pertama. Jadi merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Nah, takut juga diartikan sebagai takwa, segan dan hormat kepada Tuhan. Sekali lagi, takut juga diartikan sebagai takwa, segan dan hormat kepada Tuhan. Takut juga berarti tidak berani berbuat, menempuh, menderita, gelisah atau khawatir. Nah, sejatinya Alkitab mencatat bahwa perkataan takut akan Tuhan sudah digunakan pada zaman nabi-nabi. Setidaknya dimulai dari zaman Nabi Musa. Sejak zaman itu takut akan Tuhan sering disebut dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, perkataan takut akan Tuhan itu adalah mengkategorisasikan atau melukiskan orang-orang yang setia datang bersujud, beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan, menyembah, memberi persembahan dan melayani Tuhan. Jadi perkataan takut akan Tuhan itu artinya adalah atau menggambarkan adalah orang-orang yang setia datang bersujud, beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan, menyembah, serta memberi persembahan dan melayani Tuhan. Berkaitan dengan itu, renungan kita saat ini dengan tema Rumus Bahagia Orang Percaya. Secara garis besar, perbincangan ini atau perenungan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Kedua, orang yang takut akan Tuhan setiap beribadah dalam namanya. Ketiga, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan memegang perintahnya supaya lanjut umurnya. Yang keempat, orang yang takut akan Tuhan melakukan segala ketetapannya. Kelima, orang yang takut akan Tuhan menaruh hormat kepada orang yang tua. Keenam, orang yang takut akan Tuhan tidak merugikan satu sama lainnya. Dan akan kita renungkan yang pertama, yaitu berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Di sini Tuhan berkata di dalam Mazmur 112 ayat yang pertama, dikatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ayat firman Tuhan ini kita mendapati bahwa pemazmur sudah mengingatkan orang-orang Israel pada zamannya, kita pada masa kini dan semua orang percaya dari zaman ke zaman, bahwa berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yaitu siapa? Yang sangat suka kepada segala perintahnya, orang yang setia melaksanakan semua perintahnya. Dan di kitab Mazmur 128 ayat yang pertama, Tuhan juga berfirman, nyanyian ziarah,
Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Gubahan lirik lagu nyanyian ziarah ini mengungkapkan bahwa berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yaitu orang-orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi saudara, ketika hidupmu sesuai dengan jalannya Tuhan, sesuai dengan kebenarannya Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi perintah Tuhan, dikatakan berbahagia. Berbahagia ini juga mengandung makna diberkati. Itu yang pertama. Jadi takut akan Tuhan itu melakukan segala perintahnya. Ya, kemudian yang kedua, orang yang takut akan Tuhan setia beribadah dalam namanya. Alkitab mengingatkan kepada kita semuanya dalam Ulangan 6 ayat yang ke-13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya engkau haruslah bersumpah. Kedua, orang yang takut akan Tuhan sekali lagi setia beribadah dalam namanya. Ya, jadi orang yang berbahagialah adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan yang pertama tadi adalah orang yang melakukan segala perintahnya. Kemudian orang yang takut akan Tuhan itu adalah yang setia beribadah dalam namanya. Melalui firman ini kita diingatkan, hendaknya kita semua senantiasa beribadah kepadanya. Kitab Yosua 24 ayat 14, Tuhan juga berfirman, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Sekali lagi, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang setia beribadah kepadanya. Engkau meluangkan waktumu untuk berdoa, memuji dan menyembah, memuliakan nama Tuhan. Minimal dalam sehari engkau ambil waktu setengah jam sampai 1 jam, membaca, merenungkan firman Tuhan, berdoa, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Bukan sekedar engkau beribadah seminggu sekali, ya. Setiap hari adalah waktu kita yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan memegang perintahnya. Karena apa? Supaya lanjut umurmu. Kita menyimak di dalam Ulangan 6 ayat yang kedua. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Ya, jadi orang yang berbahagia, rumusan bahagia orang percaya yang pertama yaitu orang yang takut akan Tuhan, yang melakukan segala perintahnya. Kemudian yang kedua, orang yang takut akan Tuhan yang berbahagia adalah orang yang setia dalam beribadahnya. Dan yang ketiga, kita dapati kebenaran firman Tuhan ketika kita takut akan Tuhan, yaitu kita beroleh janji untuk panjang umur atau lanjut umur kita. Kita berbahagia, kita diberkati, juga diberikan panjang umur. Ya, setiap orang percaya yang takut akan Tuhan berbahagia dengan panjang umur. Ya, Tuhan akan memberikan umur yang panjang. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, orang yang takut akan Tuhan melakukan segala ketetapannya. Jadi orang yang takut akan Tuhan, sekali lagi di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-24, Tuhan Allah kita memerintahkan kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Jadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan dan mereka akan menikmati keadaan yang baik. Dikatakan supaya senantiasa baik keadaan kita. Dan orang yang berbahagia, orang yang takut akan Tuhan, yaitu menaruh hormat kepada orang yang tua. Imamat 19 ayat yang ke-32. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan
dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Jadi orang yang berbahagia, orang yang takut akan Tuhan, orang percaya adalah mereka yang menaruh hormat kepada orang yang lebih tua. Kitab Imamat mengajarkan kepada kita semuanya, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, artinya orang yang sudah tua, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua. Ini adalah perintah yang diberikan Tuhan kepada kita semuanya. Jadi mengingatkan kita untuk kita menghormati orang tua kita maupun orang yang lebih tua dari kita. Keluaran 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi ketika kita menaruh hormat kepada orang yang tua, orang tua kita, janji Tuhan adalah kita lanjut atau panjang umur di tanah yang diberikan Tuhan kepada kita. Artinya di bumi ini kita panjang umur, kita berbahagia, kita diberkati plus diberikan panjang umur. Ya. Jadi di dalam Mazmur 112 ayat yang pertama yang kita jadikan nas firman Tuhan tadi, kita mendapati betapa Daud demikian takut akan Tuhan dengan setulus hati dan jiwanya. Daud juga mengajak kita semua orang percaya untuk takut akan Tuhan dengan penuh keikhlasan, dengan segenap hati, dengan setulus hati, segenap jiwa kita. Agar senantiasa hendaknya kita semua takut akan Tuhan. Setiap beribadah, berdoa, bersyukur, memuliakan, memuji, dan memberi persembahan kepada Tuhan. Jadi rumus bahagia orang percaya adalah ketika memiliki hidup takut akan Tuhan, dengan melakukan segala ketetapan perintahnya. Dan ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka janji Tuhan berbahagia, baik keadaan kita, bahkan lanjut umur kita atau panjang umur kita selama ada di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu dan kami belajar untuk senantiasa takut akan Tuhan, senantiasa hormat kepada Engkau Tuhan dengan melakukan apa yang menjadi firman-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan ketika kami melakukannya Tuhan dengan setulus hati kami, segenap jiwa kami, maka janji-Mu Tuhan, iya dan amin Tuhan. Baik keadaan kami diberkati, bahkan panjang umur itu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin.